Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 28 Agustus, judulnya Pembalasan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Tawarik 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 19 juga Ulangan 32 ayat 35 menuliskan, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dalam ayat ini terdapat janji dan perintah yang saling terkait. Sampai Tuhan mendatangkan keadilan yang sangat langka sekarang ini, adalah tugas para hakim di Israel kuno untuk menerapkan hukum dan menentukan hukuman yang adil ketika terjadi kerusakan atau cedera. Tetapi mereka membutuhkan fakta-fakta terlebih dahulu. Masalahnya adalah para ahli Taurat pada zaman Kristus menerapkan hukum ini dengan cara yang memungkinkan terjadinya pembalasan dendam pribadi. Dengan demikian, prinsip tersebut keluar dari konteksnya dan tujuan awalnya tidak tercapai. Akibatnya, mereka membela apa yang sebenarnya dilarang oleh hukum. Dalam Matius 6 ayat 4 dan 6, juga Matius 16 ayat 27, Lukas 6 ayat 23, dan 2 Timotius 4 ayat 8. Ayat-ayat ini mengatakan kepada kita tentang bagaimana Yesus memandang prinsip-prinsip pahala atau upah dan hukuman. Yesus tidak menentang prinsip upah dan hukuman. Keadilan adalah masalah prinsip. Ini adalah bagian penting dari kehidupan. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil peran sebagai hakim atau juri dan algojo dalam tanda kutip bagi dirinya sendiri. Betapa mudahnya bagi kita untuk memutarbalikkan keadilan. Bukanlah tugas kita untuk membalas kejahatan. Jika ada kejahatan yang harus diatasi, hal ini harus dilakukan oleh pengadilan yang objektif. Ini adalah tugas para hakim. Dalam konteks ini, Yesus memerintahkan kita untuk menjadi sempurna, seperti Bapa di surga adalah sempurna. Bagaimana kita dapat menjadi sempurna seperti Allah sendiri? Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah karakteristik utama dari Allah. Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya bagaimana mengasihi musuh-musuh mereka dan berdoa bagi mereka yang menganiaya mereka. Kesempurnaan sejati adalah mengasihi, mengampuni, dan berbelas kasihan. Lukas 6 ayat 36. Bahkan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Prinsip ini dan tindakan yang ditimbulkannya adalah apa yang dimaksudkan dengan mencerminkan karakter Allah. Renungkan cara-cara yang dapat kita lakukan dari hari ke hari untuk belajar mengasihi seperti yang diperintahkan kepada kita. Ingatlah bahwa hal ini selalu melibatkan mati terhadap diri sendiri. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu.
Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 17. Tuhan memberkati kita semua.